Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Eli Fatmawati, NPM 18310065 dari kelas 6B Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang beberapa materi dalam algoritma dan pemrograman, khususnya yaitu program fungsi, program array, program string, dan program struktur. Langsung saja kita mulai ya. Yang pertama kita akan mulai dengan program fungsi. Di sini saya akan menjelaskan dari baris yang pertama sampai dengan baris yang ketujuh. Ini merupakan karakter atau masukan yang tidak bisa dibaca oleh aplikasi C++. Nah, di sini tujuannya yaitu sebagai identitas saja. Nah, kemudian pada baris ke-9 ada include IOStream. Kepanjangan dari IOStream sendiri yaitu input output stream. Nah, di sini merupakan fungsi utama dari C++. Kemudian dari baris ke-10 ada using namespace. Di sini merupakan fungsi yang memudahkan kita untuk membuat program. Nah, jika tidak ada perintah ini, maka perintahnya akan lebih panjang lagi. Nah, kemudian di baris ke-11 ada int main. Nah, di sini merupakan fungsi utama yang harus ada dalam sebuah program. Kemudian, pada baris ke-14 ini ada cout dengan diikuti masukan yaitu menghitung luas dan volume kubus. Nah, di sini cout sendiri merupakan sebuah perintah luaran. Nah, luarannya apa? Yaitu sebuah kata pada yang diapit oleh petik 2 ini. Nah, kita akan mengeluarkan perintah menghitung luas dan volume kubus. Kemudian, pada baris ke-15 ada float dengan variabel S, luas, dan volume. Nah, di sini float ini merupakan sebuah tipe data yang mana diikuti oleh sebuah variabel. Kemudian, pada baris 16 ada cout yang akan kita keluarkan perintahnya yaitu masukkan sisi kubus. Nah, di sini pada baris ke-17 ini ada in dengan variabel S. Tadi ini sesuai dengan variabel pada float ya, ini. Nah, di sini artinya in sendiri merupakan perintah yang mana nanti bisa dimasukkan atau diinput sebuah data sesuai dengan perintah yang diminta. Misalkan ini ada masukkan sisi kubus. Nah, di sini ada titik 2, nanti kita masukkan di situ berapa saja angka yang akan kita cari untuk perintah-perintah selanjutnya. Misalnya ini ada perintah luas dan perintah volume. Nah, kemudian lanjut, ini ada deklarasi fungsi luas. Di sini ada float dengan variabel hasil dalam kurung float x dan float y. Nah, kemudian ada rumus luas dari kubus sendiri yaitu 6 kali sisi kali sisi. Ini merupakan pemanggilan fungsi luas. Kemudian ada cout yang akan kita keluarkan yaitu rumus luas kubus adalah yang kita masukkan tadi sebelumnya, itu ada rumus 6 kali sisi sehingga menghasilkan di sini titik 2 atau sama dengan. Nah, di sini akan kita munculkan melalui variabel luas tadi, kemudian diikuti dengan n-line ya. Kemudian dari baris 21 ada float hasil, variabel hasil, float x dan float y. Nah, ini deklarasi untuk fungsi volume, yang tadi untuk fungsi luas. Ini. Dan di sini selanjutnya adalah fungsi volume. Untuk rumusnya sendiri kita masukkan pada baris selanjutnya yaitu sisi kali sisi yang ini merupakan pemanggilan fungsi volume. Nah, kemudian ada cout untuk rumus volume kubus. Nah, sama ya seperti pada baris 20, yaitu kita masukkan di sini rumusnya. Nah, sehingga menghasilkan di sini yang akan kita tampilkan setelah sama dengan yaitu variabel volume. Nah, ini untuk n-line sendiri ini merupakan perpindahan baris. Jadi tadi ada beberapa n-line ya yang sudah kita masukkan. Kemudian ada pada baris 24 ada in.get, itu ada in.getLine.
fungsinya yaitu membaca sebuah baris yang berisi karakter. Nah, baris-baris ini merupakan baris-baris sebelumnya. Nah, kemudian ini ada tadi setelah int main itu ada kurung kurawal buka. Nah, berarti untuk yang terakhir setelah si in.getLine ini yaitu kita tutup dengan kurawal tutup. Kemudian kita compile dan run ya. Oke, sesuai dengan perintah-perintah yang kita masukkan tadi, di sini kita memasukkan sisi kubus ya. Misalnya saja 5. Kemudian kita enter. Nah, ini rumus luas kubus. Di sini ada rumusnya disertakan, kemudian hasilnya ini sesuai dengan rumusnya, yaitu 6 kali 5 kali 5 sama dengan 150. Begitupun dengan rumus volume. Sisi kali sisi kali sisi, maka menghasilkan sisi kubus ini dikalikan dengan sisi lain dan sisi lain, yaitu 5 kali 5 kali 5 menghasilkan 125. Jadi ini membantu dalam menghitung perhitungan dalam kubus, yaitu menghitung luas dan volume kubus. Nah, kemudian untuk fungsi cukup ya. Kita lanjut ke program selanjutnya, yaitu program array dan string. Pada baris 1 sampai dengan baris 7 itu masih sama seperti penjelasan yang tadi, yaitu merupakan masukan yang tidak dibaca oleh program C++. Fungsinya yaitu sebagai identitas saja. Untuk yang pertama, ada fungsi utama yang wajib tadi sudah dijelaskan, yaitu ada include IOStream. Nah, kemudian di sini ada perbedaan dari materi fungsi tadi. Ada include string.h. Nah, ini fungsinya untuk memasukkan fungsi string di kondisi yang dibuat setelahnya. Jadi kita akan menggunakan fungsi string pada kondisi-kondisi setelah ini. Kemudian fungsi yang mempermudah tadi ada username space std dan int main. Ini merupakan fungsi utama dalam program ini. Kemudian kita lanjut untuk deklarasi variabel. Nah, di sini pada baris ke-14 dan ke-15 disebutkan ada tipe data char. Nah, tipe data char ini merupakan tipe data yang bisa memasukkan satu variabel. Variabelnya apa? Yaitu dicontohkan di sini ada PT Indomarko Prismatama. Kemudian untuk char variabel yang kedua, di sini kita tambahkan variabel dengan jumlah 8. Artinya apa? Kita memunculkan variabel dengan jumlah 8. Kemudian yang kita tampilkan selanjutnya ada cout dengan variabel yang sesuai deklarasi variabel di atas, kemudian dilanjutkan dengan inline dan titik koma ya. Kemudian untuk baris 22 sampai dengan baris 25 ini sebagai variasi menggunakan perintah cout dan inline ya, kayak tadi yang akan kita munculkan pada saat program dijalankan nanti. Nah, kemudian di sini ada string dengan variabel KP, KB, NP, KK, dari, dan ke. Nah, masing-masing variabel ini merupakan nama-nama. Misalnya KP merupakan kode pembayaran, KB kode booking, NP nama penumpang, kemudian KK ini kelas kereta, kemudian dilanjutkan dengan dari dan ke. Nah, kemudian pada baris selanjutnya cout kita akan mengeluarkan keluarannya yaitu kode pembayaran .2, kemudian dilanjut dengan getLine dalam kurung sin, KP. Dan di sini getLine ini merupakan fungsi untuk menginput string. GetLine diikuti dengan tanda kurung dalam kurung yang sin, sebuah variabel. Nah, di sini kita isi variabel string yaitu KP sesuai dengan ya variabel yang di atasnya, sehingga nanti pada saat dijalankan maka kita bisa menginput data.
saat program sudah dijalankan. Kemudian untuk selanjutnya sampai dengan baris 32 sama, kita menggunakan getLine dalam kurung sin, dilanjutkan dengan variabel stringnya. Kemudian pada baris 33 dan 34 ini agak berbeda, yaitu kita menggunakan materi percabangan. Nah, sebelum membahas tentang materi percabangan, nah ini dilanjutkan dari baris ke 36 sampai dengan baris ke 39. Ini sampai 40. Ini penjelasannya sama, menggunakan cout, luaran, diakhiri dengan endline, kemudian bawahnya ada getLine. Nah, dalam kurung sin, variabel. Kemudian kita akan bahas tentang materi percabangan sesuai pada baris ini ya, 33 dan 34. Di sini disebutkan K1 sampai dengan K5, artinya kelas kereta pertama sampai dengan kelas kereta kelima. Nah, apa sajakah kelas kereta pertama, kelas kereta kedua sampai dengan kelas kereta kelima? Di sini kita akan mulai masuk pada materi percabangan. Nah, mulai dari baris 42 ini ya. Ini merupakan struktur if 3 kondisi atau lebih. Nah, ini pada materi percabangan mungkin sudah dipelajari. Di sini digunakan 5 kondisi dengan letak perbedaan, yaitu pada nama kereta. Nah, kita perhatikan di sini nama kereta bedanya adalah di sini. Yang pertama, untuk kelas kereta pertama ada kereta Kamandaka, yang kedua ada Joglo Mogokerto, kemudian ada kereta Kertajaya, kereta Ambarawa. Yang terakhir untuk kelas kereta kelima yaitu kereta Kaligung. Nah, di sini untuk cout-nya itu masih sama. Terima kasih. Untuk variabelnya ini namanya. Kemudian untuk kode bookingnya kita masukkan di sini untuk variabelnya yaitu KB ya, kode booking. Nah, kemudian di jurusan kita masukkan di sini variabel dari, dan dilanjutkan dengan ke. Nah, sini dilanjutkan dengan silakan tukarkan strukturnya pada mesin check-in counter di stasiun keberangkatan. Terima kasih. Itu sama ya untuk semua kelas. Nah, apabila pada baris ke-34 ini ya, apabila kita masukkan pilihan 1, maka yang akan muncul yaitu masukkan ini, terima kasih. Ini kode booking dengan kereta Kamandaka dan seterusnya. Begitupun dengan pilihan K2, K3 dan seterusnya sampai dengan K5. Nah, kemudian yang terakhir ada else dengan statement kode yang Anda masukkan salah. Nah, ini akan ditampilkan apabila semua kondisi tidak terpenuhi. Misalnya, kita masukkan pada pilihan itu K6. Nah, situ maka akan muncul kode yang Anda masukkan salah. Kemudian yang terakhir ada return end. Ini merupakan fungsi yang menyatakan bahwa program berakhir normal. Oke, kita compile dan run ya. Langsung untuk kode pembayarannya misalnya, nah udah kita enter kode bookingnya misalnya ya, nama penumpang misalnya Eli, kelas kereta kita masukkan, kita menggunakan kereta yang kelas apa, kelas berapa, misalnya K3, kita enter, jurusannya dari Batang ke Semarang, kita enter. Nah, yang akan muncul karena kita memilih pilihan K3 dari Batang ke Semarang dengan nama penumpang Eli dan kode bookingnya berikut. Nah, ini kita akan muncul terima kasih untuk nama penumpangnya disebut di sini Eli, kode booking.
kode booking Anda. Nah, di sini muncul dengan Kereta Kertajaya karena kita memilih K3 jurusan dari di Batang ke Semarang. Nah, silakan tukarkan struk ini pada mesin check-in counter di stasiun keberangkatan. Terima kasih. Mungkin membantu pada saat kita memesan tiket kereta biasanya. Untuk materi array dan string cukup, dilanjutkan dengan program terakhir, yaitu tentang struktur. Oke, teman-teman, kita akan membahas tentang program yang terakhir, yaitu tentang struktur. Pada baris pertama sampai dengan baris ke-7 ini masih sama seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya, yaitu hanya sebuah masukan yang tidak dibaca oleh program C++. Kemudian pada baris ke-9 ada include IOStream, sama ya. Ini merupakan fungsi utama dalam C++. Kemudian ada include string.here, yang mana ini merupakan masukan fungsi string. Kemudian dilanjut dengan fungsi yang mempermudah kita, yaitu using namespace std. Kemudian int main ini fungsi utama. Mulai dari baris ke-15 ini tipe data chart dengan nama pengenal nama menu back. Nah, dalam variabel atau nama pengenal nama dan menu ini kita gunakan array supaya bisa dimasukkan beberapa karakter seperti pada variabel nama. Di situ kita masukkan karakternya ada 50 dan menu ada 20. Kemudian lanjut ke baris 16. int dengan variabel jumlah minuman dan seterusnya ya sampai dengan i sama dengan 0. Dilanjutkan pada baris ke-19. 19 sampai dengan 21 ini sama ya, perintah luaran yaitu cout dengan diakhiri dengan inline. Nah, di sini ada cout langsung inline, ini merupakan perintah sebagai enter atau memberi enter pada program. Nah, di sini mulai baris ke-22 ada cout masukkan nama Anda. Lanjut titik 2 in nama. Di sini kita bisa menginput data sebagai nama yang pembeli. Nah, kemudian pada baris 23 cout pilihan menu yang tersedia. Di sini ada beberapa menu yang disediakan. Perintahnya cout dan inline masih sama. Kemudian ini cout inline sebagai pemberian enter pada program. Kemudian mulai baris 33. Di sini kita keluarkan melalui perintah cout ya, silakan pilih menu Anda sesuai nomor, sesuai daftar 1 sampai dengan 5. Nah, di sini keluarannya sebagai variabel minuman. Mulai dari baris ke-35 kita masuk materi percabangan. Percabangan ada perintah switch dalam kurung minuman. Nah, pernyataan switch ini merupakan pernyataan yang digunakan untuk menjalankan salah satu pernyataan dari beberapa kemungkinan pernyataan berdasarkan nilai dari sebuah ungkapan dan nilai penyelesaian. Nah, diawali dengan case 1.2 dan di sini untuk memulai kondisi untuk titik 2 ya. Kemudian dilanjutkan dengan strcpy atau string copy untuk mengcopy bagian yang dalam petik atau ini. Misalnya untuk case 1 ada boba ice coffee float. Lanjut. Dan itu di sini nanti akan dimunculkan saat program dijalankan. Kemudian dilanjut dengan break. Break ini menghentikan kondisi sebelumnya. Nah, di sini pada case 2, 3, 4, 5 masih sama. Yang membedakan di sini untuk case 2 sampai dengan case 5 ada i sama dengan 1.
Nah, untuk variabel ini untuk memberikan nilai atau harga sesuai yang ada pada integer i sama dengan 0. Nah, ini sesuai dengan variabel di atas di sini, i sama dengan 0. Artinya untuk harga i0 ini mulai dari 25.000, ini untuk plan 23.000 ini merupakan i sama dengan 1 dan seterusnya. Sehingga di sini untuk T1 tidak disertakan untuk i sama dengan 0. Artinya untuk i sama dengan 0 merupakan untuk case yang pertama. Dilanjutkan dengan i sama dengan 1 dan seterusnya sampai dengan i sama dengan 4. Nah, kemudian untuk baris 56 default ini akan dimunculkan apabila yang dimasukkan yaitu selain pilihan 1 sampai dengan 5. Jadi akan muncul pilihan menu tidak tersedia. Nah, kemudian untuk menghentikan kondisi dilanjut dengan break. Kemudian lanjut ke baris 61, kita berikan luaran pilihan Anda. Di sini variabelnya menu, jadi akan muncul di sini. Kemudian ini sebagai enter pada sebuah program. Kemudian dilanjut dengan cout, jumlah minuman yang Anda beli. Ini in jumlah. Nah, jumlah minuman yang dipilih di sini bisa dimasukkan dengan jumlah sesuai pemesanan. Kemudian pada baris 65, jadi nanti kita gunakan variabel minum sama dengan jumlah dikali harga. Dalam kurung i. Di sini merupakan harga yang ada pada perintah string tadi di atas. Kemudian totalnya sama dengan minum, artinya totalnya sama dengan jumlah dikali harga. Sesuai daftar dari harga pertama sampai dengan harga terakhir. Kemudian ini cout and line sebagai enter. Nah, di sini kita akan munculkan untuk yang pertama untuk memberikan tag pada program yang akan dijalankan. Kemudian variabel nama, menu, jumlah akan muncul di sini ya. Dan nama, menu, jumlah, dan ini harga. Kemudian untuk yang terakhir ada total. Mulai di sini pada baris ke-76 jumlah uang yang dibayarkan. Ini in kita masukkan sejumlah pembeli membayarkannya. Kemudian untuk di sini ada rumus kembali sama dengan bayar dikurangi total. Jadi untuk selanjutnya ada cout jumlah kembali ya. Maka di sini dimunculkan variabel kembali sesuai dengan rumus tadi bayar dikurangi total. Nah, kemudian untuk baris 81 sampai dengan baris 84 ini sebagai variasi dan dilanjutkan dengan return 0. Ini sudah berakhir. Kemudian pada baris 84 ini struk berlaku untuk satu menu karena di sini tidak bisa diulangi menu lain saat pembelian. Nah, kemudian kita compile dan run. Kata saja namanya Ani. Enter. Nah, kita pilih menu yang tersedia dari pilihan 1 sampai dengan 5. Silakan pilih menu Anda sesuai nomor, misalnya kita pilih 5. Oke, pilihan Anda ice coffee, jelly fruit, sesuai ya. Kemudian jumlah minuman yang Anda beli, hanya 3. Enter. Jadi, nama pesan Ani, menu minuman yang dipilih ice coffee, jelly fruit, dengan jumlah 3, maka harganya sama dengan 22.000 dikali 3, total pembayarannya 66.000. Nah, jumlah uang yang dibayarkan misalnya 100.000. Di enter, jumlah pengembaliannya itu ada 34.000 rupiah. Itu didapat dari jumlah uang yang dibayarkan dikurangi dengan total pembayaran. Jadi dapat 34.000 rupiah.
Terima kasih atas kunjungan Anda dan selamat menikmati. Seperti itu. Saya kira sekian, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.